103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita, Mas Anwar Yulistianto, penggiat psikolog, SDM, dan organisasi Humanika Consulting. Tema kita pagi ini DFM Mania, kognisi dan afeksi dalam pencapaian suatu tujuan. Assalamualaikum pagi, Mas Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Mas ya. Ya, Oke, Mas, ini terkait dengan tema kita pagi ini, kognisi dan afeksi. Mungkin pendengar kita pada bertanya-tanya nih, Mas. Kognisi itu apa sih? Afeksi itu apa? Mungkin dari pengertiannya dulu kali ya, Mas ya. Kognisi dan afeksi dalam pencapaian tujuan menurut ilmu psikologi. Silakan, Mas. ya baik. Kan gini ya, Allah tuh menciptakan makhluk hidup gitu ya, manusia, apa hewan, tumbuhan itu dilengkapi dengan perangkat gitu loh. Nah, salah satunya adalah perangkat kecerdasan apa akal gitu ya. Itu adalah yang biasa kita sebut dengan kognisi ya, atau kalau di dunia pendidikan, dunia pekerjaan biasanya mereka bilangnya bakat gitu ya, Iya. keterampilan gitu loh. Nah, kalau apa afeksi, afeksi itu berkaitan dengan emosi sebenarnya. Ya, jadi Hmm, dalam hal ini kognisi adalah kecerdasan, akal gitu ya, sementara afeksi itu adalah emosi sebenarnya. Jadi bagaimana keduanya ya, kognisi dan afeksi ini berperan dalam pencapaian suatu tujuan, itu sih yang mau kita obrolin hari ini. oke. Oke, benar banget. Kalau mau mencapai tujuan, pasti harus punya ilmu, harus punya kecerdasan. Ada kaitannya juga sama afeksi atau emosi, begitu ya, Mas ya. Ini biar Ya, lebih mengenal betul. lagi, seperti apa aplikasi penyertaan kognisi dan afeksi dalam dunia nyata. Contohnya, Mas, silakan. Oke, sebelum ke contoh ya, kita Mm-mm. merujuk teorinya dulu gitu ya. Jadi David Goldman dalam bukunya itu Emotional Intelligence tahun 96, beliau mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita dan perasaan orang lain, Ya. kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain, itu kata si Goldman. Kemudian lebih kekinian lagi, tahun 2009, tadi kan 96 ya, tahun 2009 Stephen Neal dan teman-temannya juga bilang dalam satu tulisan ilmiahnya yang berjudul Emotional Intelligence Coaching, dia bilang orang yang cerdas secara emosi menggunakan pemikiran mereka untuk mengatur emosi mereka dan bukan sebaliknya. Iya. Nah, jadi eh, apa penerapannya dalam aplikasi sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana kan banyak ya orang-orang pintar gitu ya, Iya. tapi mereka karena secara emosi mereka kurang cerdas sehingga mereka kepintarannya itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik Oke. gitu ya. Hmm. Banyak kan ya kalau kita nonton film-film gitu ya, kan apa namanya, atau gini deh, contoh misalnya eh, kalau ada dokter, misalnya dokter nih ya, dokter dia cerdas kan, pasti dia kalau nggak cerdas kan yang nggak bisa jadi dokter. Benar. Tapi karena afeksinya itu kognisi, secara kognisi dia cerdas, baik. Tapi begitu dia afeksinya kurang, rendah gitu afeksinya, maka pada saat ada pasien datang ke dia, dok, ini saya sedang hamil, ini adalah hasil hubungan gelap saya minta diaborsi dok. Nah, karena Hmm. afeksinya dia rendah gitu ya, maka dia lakukan aborsi itu. Itu salah satu contohnya ya. Oke. Sementara ada orang-orang yang mungkin secara kecerdasan standar-standar saja. Tapi karena secara afeksi dia baik, maka dia bisa menekuni gitu. Dia menekuni apa yang dia pelajari, apa yang dia kerjakan, sehingga ketekunan itu akan membuahkan hasil menjadi keterampilan kan gitu. Iya. Oke, oke. Mas, boleh nggak aku analogiinnya gini biar biar lebih masuk mungkin di aku atau mungkin di pendengar. Kalau misalkan kognisi itu kecerdasan, kepintaran, terus kalau afeksi itu berhubungan sama perasaan.
Ya, betul. atau sifat. Betul sekali. Benar ya, Betul, betul boleh ya. sekali. Ya. Oke, oke. Nah, ini dalam apa namanya? Tadi contohnya dokter, terus punya kognisi yang baik, terus afeksinya mungkin ada beberapa yang kurang, atau justru yang kognisinya tidak begitu tinggi, tapi afeksinya justru yang tinggi. Nah, ini kalau kita hubungkan sama yang lagi tren sekarang nih, Mas, ada kan banyak seliweran tuh pemberitaannya ya di sosial media tentang bullying. Itu seperti apa, Nah, Mas? Mm-mm. ya, bullying. Kan makanya eh, apa namanya? Tadi ya, kan kalau kata si Stephen Neal kan orang yang cerdas secara emosi, Mhm. dia akan menggunakan pemikiran mereka untuk mengendalikan untuk mengatur emosinya kan itu kan ya. Iya, Nah, ini kan anak-anak sekolah pasti dia terdidik dong kan gitu ya. Tapi iya. karena dia emosi kecerdasan emosinya itu kurang, sehingga dia eh, tidak bisa mengontrol emosinya terhadap orang lain. Eh, atau gini, kan emosi itu kecerdasan emosi ya atau kematangan emosi itu kan tolak ukurnya apa sih? Tolak ukurnya adalah bagaimana dia mengenali dirinya dulu nih. Oke. Jadi dia kenali dirinya dia dulu, siapa sih dia gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dia mengenali orang lain. Itu adalah salah satu langkah gitu ya sebenarnya untuk meningkatkan dia punya kecerdasan emosi. Sorry, kecerdasan emosinya. Nah, kalau ini dia tidak mengenal siapa dirinya gitu ya. Dia tidak mengenal orang lain gitu ya, itu akan jadi masalah sebenarnya secara kecerdasan emosi gitu. Walaupun dia secara kognitif, secara secara kecerdasan akal gitu ya, pikiran dia baik gitu ya. Tapi kalau dia kurang di dalam kecerdasan emosinya, itu kan jadi masalah buat dia. Itu kan terjadi bullying gitu ya. Kan Mhm. dia eh, sometimes dia tuh nggak tahu loh yang dia lakukan itu ternyata menyakiti orang lain gitu ya. Iya, iya. Karena dia tidak mengenal orang lain kan. Kalau misalnya diperlakukan demikian, gimana rasanya kan gitu kan. Mhm. Sementara, sementara kalau mau cerdas emosinya, kita kenal diri kita, kenal orang lain gitu. Oke, ini menarik nih Mas nih, karena lagi rame kasus bullying ini Ya, terutama di lini pendidikan. Ini seperti apa sih Mas cara meningkatkan kemampuan kognisi dan afeksi dan siapa sebenarnya yang sangat berperan dalam hal ini? ya. Eh, Kalau orang Muslim kan percaya bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah ya, Iya. Hmm. bersih gitu ya. Nah, yang menentukan anak ini jadi apa, jadi siapa itu siapa? Kan orang tuanya gitu ya. Makanya kalau kita belajar cara kerja otak ya, otak manusia. Jadi eh, emosi itu ada di mana sih? Jadi kalau kita otak itu dibedah gitu ya, kita buka kepala kita, Hmm. di depan bagian depan itu adalah frontal lobe ya, itu kognisi itu. Itu kemampuan orang menganalisa ya menerima stimulus dianalisa itu adanya di situ. Ya, kemudian disimpan ditarik ke eh, parietal lobe ya di belakang otak belakang. Nah, Oke. pada saat sewaktu-waktu dibutuhkan informasi itu dia akan ambil dari otak belakang itu dan akan dia Hmm. tarik jadi satu informasi kan gitu. Nah, kalau emosi itu ada di mana? Emosi ada letaknya di dalam lagi tuh. Jadi depan belakang, kalau di lagi dalam lagi gitu ya. Padahal dia kecil ya. Eh, kita biasa sebutnya itu amigdala kalau kalau teman-teman pernah dengar gitu ya, amigdala itu kayak kacang apa eh, yang isinya coklat ada kacang tuh. Nah, kacang apa tuh Oh, namanya kacang mede ya. almond. Oh ya, Almond ya. beda. Seperti almond gitu ya, seperti Hmm. kacang mede itu bentuknya. Disitulah sebenarnya eh, bagian otak yang terlibat dalam emosi gitu ya. Nah, Hmm. ini kan juga terkait dengan apa tadi yang disimpan di otak belakang ya, di Iya, parietal lobe. Jadi bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan oleh orang tua sedini mungkin gitu ya. Diperkenalkan tindakan yang baik dan tidak baik seperti apa, itu kan akan terekam. Sehingga pada saat waktu-waktu dalam suatu kondisi dia akan menarik informasi dari otak belakangnya, maka eh, dia tahu tuh, oh menurut nilai-nilai yang sudah ditanamkan bahwa ini tidak boleh dilakukan, itu boleh hmm. dilakukan. Seperti itu sih. Oke.
Oke, jadi ini catatan juga nih untuk para orang tua, bukan hanya mengejar kemampuan kognisi seharusnya ya Mas ya untuk tumbuh Iya, kembang anak, betul. tetapi juga minat afeksinya juga harus diperhatikan dan harus ditanamkan dari orang tuanya sendiri. Iya, Oke, betul, betul sekali. Mm-mm. Mas Anwar, gimana ciri-ciri orang yang punya bakat atau kognisi dan minat atau afeksi? Ah, ini menarik ya. Jadi eh, contoh kalau misalnya anak sekolah lah ya, misalnya sekolah dia anak-anak saya baru masuk di FK ya, masuk di apa masuk fakultas kedokteran. Dia cerita Oke, bahwa ada beberapa temannya dari sekian mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi itu di fakultas kedokteran itu, begitu berjalan beberapa waktu perkuliahan kemudian berkurang orang-orangnya gitu ya, iya. mahasiswanya mereka nggak kelihatan lagi gitu ya. Mereka Hmm, menyerah di tengah jalan lah gitu. Nah, ini jadi secara kognisi dengan dia lolos seleksi masuk itu kan dia secara kognisi baik ya. benar. Nah, tapi secara afeksi itu kan emosinya dia, bagaimana dia Mm-mm. beradaptasi, ya, bagaimana dia menyikapi gitu ya, menerima apa perjalanan perkuliahan itu gitu ya. Memang di perkuliahan apa kesehatan tuh kan nggak mudah ya. Di anak saya tuh di kedokteran tuh eh, apa jam jam kosongnya tuh sangat sedikit. Jadi dari pagi gitu ya Iya, sampai iya. malam lagi itu dia selalu pelajarannya dan susah gitu ya Mbak. Hmm, Dia menghafalkan anatomi misalnya. Dia bilang dari zaman SMA cuma dikasih tahu ini ada tulang dahi, ini ada tulang belakang, tapi begitu iya, belajar di kedokteran anatominya kan macam-macam banget istilah-istilah bahasa-bahasa yang asing. Nah, benar. secara afeksi mereka lelah gitu ya, nggak sanggup deh beradaptasi dengan ini gitu ya. Akhirnya mereka berhenti di tengah jalan. Nah, Hmm, sementara ada orang-orang yang mungkin secara secara kognisi dia nggak begitu baik gitu, nggak begitu bagus, iya. tapi afeksinya bagus gitu. Tadi yang saya bilang dia tekun akhirnya, dia Mm-mm. bisa beradaptasi, dia mampu beradaptasi sehingga dengan perjalanan waktu gitu ya, eh, apa dia melakukan mengikuti pelajaran gitu ya sesuai dengan jadwalnya karena dia tekun kan. Nah, sampai dengan perjalanan waktunya dia bisa ngikutin Oke, iya benar. gitu. Jadi kalau dilihat kita bagaimana bisa melihatnya? Ya kalau orang kognisi mah ini ya kelihatan lah bahwa oh dia bisa menyelesaikan menganalisa masalah, bisa bisa apa namanya menemukan jalan keluar gitu ya. Mm-mm. Tapi untuk beradaptasi itu perlu afeksi. Benar Jadi sekali. orang-orang bisa beradaptasi dengan baik, ya, kemudian punya rasa toleransi gitu ya. Eh, itulah orang-orang yang punya afeksi yang baik. Mm-mm. Untuk mencapai Gitu. tujuan atau bahkan untuk sekedar survive ya, Mas Anwar ya, di satu tujuan yang sudah Ya, kita betul, pilih bukan hanya perlu kognisi tapi juga perlu afeksi, minat di dalamnya. betul. Oke, Oke. terkait dengan mencapai tujuan dengan kognisi dan afeksi. Nah, apakah kemudian kognisi dan afeksi ini bisa dipengaruhi oleh interaksi lingkungan? Iya, tentunya ya. Mm-mm. Artinya gini, eh, tadi bahwa manusia itu kan karena makhluk sosial gitu ya, makanya eh, secara kognisi juga kita kenal namanya social social cognition ya. Jadi kecerdasan sosial kan gitu. Jadi eh, tadi apa yang stimulus-stimulus apa yang diterima gitu ya, kemudian sama dia disimpan di memorinya gitu ya. Iya, Suatu waktu misalnya dibutuhkan di recall kembali, maka akan dikeluarkan informasi itu. Nah, itu yang dijadikan pijakan untuk bertindak, untuk berperilaku. Makanya lingkungan sangat berpengaruh. Kan ada gini ya, orang-orang yang misalnya gini, kalau kita ada di lingkungan yang vibe-nya positif gitu ya, teman-teman yang menyemangati gitu, kan itu bisa menjadi stimulus yang baik ya buat kita gitu kan. iya. Tapi kalau teman-teman yang eh, apa mencemooh, yang membuli tadi ya, itu membuat kita semakin semakin merasa kecil gitu loh. Itu juga sangat berpengaruh. Makanya bagaimana kita memilih lingkungan gitu ya, lingkungan yang baik buat buat pencapaian suatu tujuan itu juga sangat
perlu diperhatikan. Eh, Kalau kita punya baiknya gini, kalau kita punya punya satu tujuan bersama gitu ya. Makanya kalau kalau di organisasi, di perusahaan tuh biasanya kan ada visi misi organisasi. Kita mau mencapai ke sana. Nah, maka perilaku-perilaku orang-orangnya diharapkan sama tuh, punya DNA yang sama, mereka bilangnya kan budaya organisasi, sehingga eh, apa saling bahu membahu, saling menguatkan untuk menuju tujuannya. Jadi better memang apa namanya, punya lingkungan gitu ya yang Hmm. selaras dengan tujuan yang ingin dicapai Oke, benar gitu. banget. Aku juga pernah baca satu kutipan di sosial media. Katanya kalau misalkan kita gabung sama lingkungan yang nggak sefrekuensi sama kita atau nggak sepemikiran sama kita tuh rasanya capek banget Mas berinteraksi sama Ya, mereka. Soalnya harus berpura-pura membawakan diri itu menjadi seperti mereka begitu. iya, betul, terus betul sekali. Kan kalau apa ada pepatah dulu orang kalau kalau ngaji suka ustadz suka bilang gini. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan ke bawah wanginya kan gitu. Iya benar. Gitu. Mm-mm. Oke, Iya, Mas Anwar, gimana cara menguji kognisi seseorang jika dipandang dari ilmu psikologi? iya. Eh, Kalau kognisi, kasih aja dia studi kasus gitu ya. Misalnya Hmm, ada satu permasalahan gitu ya. Kita minta iya dia iya. menyelesaikan. Dia menganalisa dan sebagainya, itu Hmm, kognisi. benar. Apakah Kognisi kemudian uji dia dengan expert itu. di bidangnya gitu ya, Mas ya? Ya, Nah, kalau menguji betul. afeksi itu bagaimana? Nah, afeksi itu kan apa ya, proses mental ya. Proses Mm-mm. mental yang melatar belakangi munculnya perilaku. Jadi seseorang dalam kondisi tertentu akan berperilaku seperti apa. Nah, itu mesti diukur diuji dengan alat-alat yang mendukung, yaitu alat-alat apa, psikotes biasanya Oke, oke. gitu. Jadi ada instrumennya gitulah kita bilang ya, Mas Betul, ya. betul. Dan Oke. itu kan hanya mereka yang punya license ya, yang mereka yang punya license, artinya kalau orang-orang yang tidak tidak berlatar belakang dari psikologi misalnya, kan tidak boleh Mm-mm. secara etis, tidak boleh menguji menggunakan alat-alat itu kan gitu. Oke, Mas Anwar, ini ada pertanyaan bagus banget dari WhatsApp. Pertanyaannya kira-kira begini, gimana penjelasannya jika di kuliah atau di dunia pendidikan, kalau yang namanya kognisi itu kan bisa dilatih. Misalnya kita nggak pinter matematika, tapi kita belajar matematika. Apakah kemudian afeksi itu bisa dilatih? Secara emosi kita nggak mau belajar ini, tapi mungkinkah bisa apa namanya dipelajarin atau dilatih biar kita suka pelajaran ini? Gitu kira-kira inti pertanyaannya. Silakan, Mas. Ya, eh afeksi itu benar, kalau kognisi kita bisa latih ya, misalnya eh, matematika dulu kan kita waktu SD belajar kali-kalian ya, kita satu kali Heeh. satu satu, satu kali dua gitu ya, sampai 10 kali 10 100 gitu ya. Nah Mm-mm. itu dilatih dengan cara itu. Bagaimana dengan afeksi? Nah, afeksi itu eh, eh, harusnya bisa kita siasati gitu ya dengan self efficacy. Self efficacy adalah bagaimana dia memandang dirinya. Jadi tidak dilatih secara apa namanya, secara motorik gitu ya, secara kognisi, tapi secara emosi. Eh, Contoh gini, apa namanya, kenalilah diri kita kan gitu ya. Makanya makanya self efficacy itu bagaimana bagaimana dia melihat dirinya, sehingga dia eh, punya apa ya, punya harkat gitu loh. Contoh Mm. contoh misalnya gini. eh, saya sudah kecebur di dunia kedokteran misalnya, di fakultas saya sudah kecebur di sini gitu kan. Iya, Nah, eh, apa namanya, secara afeksi bagaimana supaya dia bisa bertahan di situ gitu kan. Nah, cobalah kita refleksi gitu, refleksi kita lihat sebenarnya secara kalau orang dulu bilangnya retret ya. Retret tuh kita keluar dari diri kita gitu, seolah-olah kita melihat diri kita dari luar gitu ya. Kemudian siapa sih kita ini? Kenapa sih kita ada di sini? Untuk apa tujuan kita ada di sini kan gitu kan? Nah, iya, eh, itu diharapkan mampu untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi. Jadi gini, saya punya penelitian. Jadi saya meneliti hubungan antara kecerdasan emosi dengan
motivasi kerja. Bagaimana sih kecerdasan emosi ini dia akan berpengaruh ya, akan mempengaruhi motivasi kerja. Orang semakin cerdas emosinya, maka motivasi kerja juga akan semakin baik. Nah, Hmm. yang memoderasi atau yang mempercepat hubungan itu, mempererat hubungan itu, yang membuat hubungan lebih signifikan ada apa? Adalah self motivasi, self efficacy gitu ya. Bagaimana dia memotivasi dirinya? Itu kan bagaimana dia melihat dirinya, kemudian dia mengapresiasikan, saya melakukan ini karena ada satu tujuan. Nah, Hmm. dan ternyata dari hasil penelitian itu, hipotesa itu betul bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan motivasi, di mana itu dimoderasi oleh adanya self esteem gitu ya, harkat gitu. Nah, jadi kalau mau melatih apa sorry, afeksi ya, Afeksi. afeksinya, maka eh, kelolalah self esteemnya. Hmm. Terus dia bagaimana dia merefleksikan dirinya, siapakah saya, kenapa saya ada di sini, tujuannya saya melakukan ini apa sih. Nah, Oke. harapannya di situ dia punya self efficacy yang baik, self esteemnya meningkat, itu akan mendorong kecerdasan emosinya untuk meningkatkan motivasinya. Oke, begitu ya Deveman ya, pertanyaan WhatsApp-nya. Oke Mas Anwar, ini aku punya pertanyaan. Pertanyaannya pribadi dari aku sih. Jadi aku kan memang kegiatannya selain menyiar, aku juga mengajar les nih Mas. Nah beberapa anak, bukan beberapa, tapi banyak anak yang aku ajarin itu, biasanya dari sekolah-sekolah inter atau sekolah-sekolah yang punya kurikulum internasional, mereka tuh suka mengeluhkan pelajarannya yang terlalu high, terlalu tinggi, sedangkan mereka tidak mengerti gitu. Jadi kalau di sekolah itu biasanya asal lewat begitu istilahnya. Seperti apa menurut Mas Anwar seharusnya kurikulum pendidikan itu antara kognisi dan afeksinya persentasenya apakah sebenarnya harus sama ataukah sebenarnya kognisi harus lebih dari afeksi atau afeksinya harus lebih dari kognisi? Secara Ya, psikologi menurut Mas Anwar. ya, oke. Kan sebenarnya eh, konsepnya harusnya kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu. Mm-mm, iya. Jadi nggak cuma kecerdasannya, tapi emosinya juga motoriknya kan sebenarnya begitu. Itu kejadian juga. Jadi anak saya juga di sekolahnya itu pakai kurikulum Cambridge. Mm-mm. Ya, dia bilang gini, ayah, matematika dalam bahasa Indonesia saja susah, apalagi ini pakai bahasa Inggris ya. Iya, iya benar. Nah, tapi bagaimana kembali lagi, bagaimana saya menguatkan secara secara afeksi ya, bahwa saya bilangin saya meningkatkan harkatnya gitu. Saya bilang bandingkan sekolah kamu dengan sekolah teman-teman kamu yang berbeda ya, yang bukan sekolah di situ. Gitu. Mana lebih keren, gitu kan? Oh, sekolah aku bagus. Berarti kurikulum ini itu memang kenapa ada kurikulum ini karena sekolah ini adalah sekolah keren, kan gitu. Iya. Untuk meningkatkan dia punya self esteemnya, sehingga harapannya itu akan memotivasi dia kan gitu loh. Hmm, Jadi dia melihat, oh iya, saya ada di sini karena tujuannya saya berada di sekolah yang keren, maka kalau sekolah keren kan konsekuensinya memang harus menggunakan kurikulum ini kan gitu. Kurang lebih kan oke, begitu ya kalau kita oke. terjemah. Mm, 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 Nah, mm. sebenarnya nggak salah juga sih sekolah-sekolah menggunakan kurikulum terbaik, kan mereka pengen secara secara apa rating misalnya ya, jadi sekolah favorit segala macam Hmm. ya. Apalagi sekolah-sekolah swasta kan itu pasar ya, market gitu. Nah, tetapi jangan lupa bahwa pendidikan itu kan balik lagi kalau eh, bangsa Indonesia, kalau kita apa lagu Indonesia Raya ya, tujuannya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi nggak cuma kognisinya, tapi afeksi juga perlu di, di, dibangun. Makanya kalau di sekolah-sekolah, kalau di sekolah anak saya itu ada namanya pendidikan karakter, Hmm. karakter building, Muslim karakter building. Jadi pengembangan karakter seorang Muslim, kan gitu. Nah itu Iya. juga penting. Afeksinya dibangun, nggak cuma kognisinya, tapi afeksinya juga dikembangkan, dibangun. Makanya ada kan apa guru-guru BP ya, bimbingan apa BP itu Konseling. Oh, eh, ya konseling itu kan ada iya. sekarang sekolah-sekolah itu Heeh. juga mestinya diperhatikan. Kemudian juga selain selain seminggu tuh selalu ada pemelatih kognisi, ada afeksi juga kan, juga ada pelajaran olahraga gitu ya, di mana motoriknya juga kan raganya juga kan dibangun kan gitu. Mm.
Jadi menurut saya sih tidak salah sekolah-sekolah mengedepankan, bukan mengedepankan ya. Jadi kalau dibilang lebih penting mana sih? Menurut saya semuanya penting. Kognisi itu penting, afeksi juga penting, dan jangan lupa motorik juga sebenarnya penting gitu ya. Hmm, Karena kalau tidak ditunjang dengan motorik kan ya akan menjadi apa ya? Akan menjadi dia dia cerdas iya gitu. Dia secara emosi ya, tapi kalau secara fisik lemah juga kan kasihan juga gitu. hmm. Gitu jadi nggak ada yang lebih penting. Menurut saya semuanya penting. Gitu. Berarti pada intinya harus berjalan beriringan ya Mas ya, salah Iya, satunya. Semuanya harus beriringan. Oke. betul. Ini kesimpulannya nih Mas Anwar, gimana caranya agar dalam pencapaian tujuan itu menjadi sukses sesuai rencana? Silakan Mas. Ya, baik. Jadi pada saat kita punya suatu tujuan, gitu ya, kan terlebih dulu sebenarnya kita menganalisa bagaimana caranya, gitu ya, mencapai tujuan tersebut. Itu kan kita gunakan kognisi. Iya, Eh, Bagaimana apa sih strategi yang kita susun untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya apa saja, langkah-langkahnya apa saja? Itu kan kognisi yang kita gunakan. benar. Nah, pada saat kita sudah menyusun strategi, kita lihat, oh, dalam perjalanannya nanti kita akan menemukan banyak hal, gangguan, rintangan gitu ya. Nah, ini afeksi yang akan bermain. Kita bisa sanggup nggak kita struggle ke sana. Kalau kita misalnya kayaknya nggak sanggup deh eh, saya menjalani itu, berarti cari alternatif strategi lain kan gitu kan. Maka ini mengkombinasikan antara kognisi dengan afeksi dalam pencapaian tujuannya. Jangan sampai secara analisa gitu ya dia sudah dihitung matang-matang Mm-mm. begini gitu. Tapi begitu di tengah dia ngejalanin di tengah jalan dia nggak sanggup gitu loh. Sehingga akhirnya tujuannya tidak tercapai. Jadi itu kenapa pentingnya kita menyelaraskan antara kognisi dengan afeksi untuk pencapaian tujuan. Gitu Nurul Oke, kesimpulannya. siap. Terakhir, Mas, nih sebelum kita Ya, mengakhiri acara ini, tips-tips positif tentang kognisi dan afeksi dalam pencapaian suatu tujuan bagi masyarakat luas, khususnya pendengar kita di FM Mania. Silakan, Mas Anwar. baik. Tips buat mengembangkannya ya, kalau Mm-mm. kognisi ya berlatihlah gitu ya. Apa namanya? Misalnya pengen jago di bidang matematika, ya berlatihlah terus ya soal matematika gitu ya. Afeksi ya tadi terus mengembangkan kemampuan apa mengembangkan self esteemnya gitu ya. Bagaimana dia melihat dirinya, bagaimana dia mengapresiasi dirinya dan lingkungannya. Mengenal lingkungannya kan tadi si Goleman bilang kan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan orang mengenal dirinya dan mengenal orang lain kan gitu. Nah, semua itu bisa bisa didapat dari mana? Dari literasi. Jadi apa namanya? Carilah literasi-literasi yang baik ya, bacaan-bacaan, tontonan-tontonan gitu ya, eh, yang menambah wawasan sehingga itu bisa memperkaya, memperkaya secara afeksi, secara self esteem bisa meningkatkan capability dirinya kan gitu kan. Capability self esteem yang meningkat. Kan kita kalau kita merasa pede gitu ya, oh saya tahu banyak hal, saya bisa melakukan banyak hal kan secara self esteem dia Iya. akan meningkat gitu ya. Mhm. Sehingga dari self esteem yang meningkat itu eh, akan mempercepat, akan mempererat hubungan antara kecerdasan emosinya dengan motivasi kerjanya. Gitu, Oke, Nurul. siap. Terima kasih, Mas Anwar. Jadi dalam pencapaian suatu tujuan antara kognisi dan afeksi harus berjalan beriringan, antara bakat dan minat juga harus berjalan beriringan, antara ilmu pengetahuan dan akhlak juga harus berjalan beriringan ya, Iya, Mas ya. ya, betul sekali. Siap. Terima kasih untuk Mas Anwar Yulistianto, penggiat psikolog SDM dan organisasi Humanika Consulting atas waktunya ya, Mas ya. Mungkin next Oke, kita bisa bahas tema yang lain ya Mas ya di talk siap, show siap, berikutnya. siap. Untuk DFM Mania nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Semoga bermanfaat obrolan kita pagi ini. Akhirnya Nurul yang bertugas juga Mas Anwar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.